Kebetulan kelompok kami memilih Sekolah Islam Mutiara Hati ini untuk diwawancarai mengenai implementasi dari pendidikan inklusif itu sendiri, khususnya mengenai disabilitas non-disabilitas. Maka dari itu kami izin untuk mewawancarai Ibu dan izin untuk dokumentasi rekam suara ya Ibu. Salam kenal Ibu Sinta. Apa sih itu Ibunya kok ngapain aja? Oke, maaf ya, bentar ya Teh. Ya. Gimana, mau dimulai? Saya bukan Bu Sinta, saya Bu Eva. Oh. Kalau Bu Sinta tadi adiknya ya. Oh iya, mohon maaf Ibu. Ya. Mungkin saya juga ini maksudnya bukan format baru ya. Biasanya yang observasi atau wawancara itu bagian mungkin saya pengen tahu latar belakangnya juga kenapa harus jadi Zoom meeting gitu ya. Kenapa? Kenapa harus jadi Zoom meeting? Ibu, mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Salah. Apa namanya? Enggak, saya maksudnya pertanyaan terlebih dahulu gitu terkait dengan observasi dan wawancara. Biasanya itu mahasiswanya yang datang ke sekolah kami, bukan maksudnya dilakukan secara Zoom meeting. Karena kan kalau misalnya Zoom meeting, observasi itu tidak akan terlihat sebenarnya gitu. Kalau misalnya kebutuhannya observasi kelas gitu. Jadi saya pengen tahu dulu sebenarnya latar belakangnya kenapa gitu. Maksudnya boleh jadi formatnya berganti ya. Ada. Kebetulan kan kita tuh udah nggak ada waktu lagi tuh Bu. Jadi teman-teman juga ada yang sebagian itu lagi di luar kota juga Bu. Jadi dari penanggung jawab mata kuliah juga disarankan kalau misalnya emang tidak memungkinkan untuk semua anggota kelompoknya hadir, untuk melakukan observasi secara online tuh boleh dilakukan secara online Bu. Gitu sebelumnya. Terus yang bentrok ya, terus kebetulan juga kita tuh di minggu itu kan pada ini Bu ada kelas ya Bu di setiap harinya sampai sore. Jadi takutnya kalau misalnya kita sore ke lokasi itu takutnya mengganggu juga gitu loh Bu. dilakuin di hari libur juga, takutnya nggak ada kan pihak yang sekolahnya. Apa nih harus sebentar ya, tunggu 5 menit aja. Ya, boleh. Gimana, mau mau langsung aja atau gimana? Langsung aja deh. Bentar, ini ya bisa. Ih anjir, susah mulai. Coba on dulu. Oh boleh, sekarang aja Ibu. Ada yang lapor ke ibunya.
Iya Ibu. Apa pertanyaannya teh? Mungkin pertama-tama kita mulai dari profil lembaga dulu ya Ibu. Boleh diceritakan? Sorry. Suaranya nggak kedengeran teh. Mungkin pertama-tama profil lembaga dulu Ibu. Suara Ibu kedengeran? Suara gue ada nggak? Ada Ibu. Ada ini suaranya kayaknya jaringan Pakai suara saya terdengar. Ibu saya yang ngomong, suara saya terdengar gak Bu? siapa yang dulu aja. Di sini aku ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, sejarah didirikannya lembaga ini tuh bagaimana? Ya, kalau sejarahnya mungkin kalau yang paling mengertinya pasti yayasan ya terkait, cuman Bapak tahunya tahun berdirinya untuk sekolah ini tuh di tahun 2005. Jadi 2003 itu adalah TK terlebih dahulu, baru SD-nya menyusul di 2 tahun kemudian. Konsep awal dari sekolah Islam Mutiara Hati itu awalnya adalah sekolah alam gitu ya. Tapi seiring berjalannya kesini itu sudah tidak sekolah alam lagi gitu ya, jadi lebih ke sekolah Islam, concernnya dan juga kita nge-brandingnya adalah sekolah ramah anak seperti itu, yang pastinya di dalamnya itu ada anak-anak, memang kita memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa juga belajar bersama dengan anak seusianya di sekolah kami gitu. Jadi awal pembentukan sekolah itu berangkat dari sekolah alam, kemudian terjadi mungkin pergeseran dan lain sebagainya, sehingga lebih kita dikenal sekarang itu adalah sekolah Islam Mutiara Hati seperti itu teh. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kalau boleh tahu peringkat akreditasi terakhir dari sekolah Islam Mutiara Hati ini apa ya Bu? Akreditasi. Bentar. Ada di B teh, di 89 ya, nilainya 89, jadi cuma kurang 1 poin untuk ke A. Jadi kita akreditasinya B plus. Baik Ibu, kalau untuk terakhir kali gitu ya sekolah Islam Mutiara ini melakukan proses akreditasi itu kapan ya? Kalau yang terakhir kita nggak divisitasi itu tahun 2024 ini. Jadi 2024 ini kita akreditasi, tapi tidak visitasi. Kita hanya upload berkas dan itu secara otomatis sebetulnya perpanjangan akreditasi gitu. Jadi nggak divisitasi. Jadi kalau misalnya divisitasi sih kemungkinan nilainya akan bisa naik ya seperti itu. Tapi karena kita termasuk ke dalam sekolah-sekolah yang tidak divisitasi, jadi perpanjangannya otomatis untuk 5 tahun seperti itu. Jadi di tahun 2024 ini. Baik Ibu, untuk sekolah Islam Mutiara Hati ini tuh swasta ya Bu atau negeri? Swasta teh. Baik. Untuk pertanyaan terakhir di profil lembaga ini, apakah ada visi misi resmi gitu dari sekolah ini Bu? Ya pasti kalau visi misi ada ya teh. Setiap lembaga pasti punya visi misi yang ingin dicapai, mungkin dalam jangka waktu, jangka dekat, jangka panjang, itu pasti seperti itu. Nah untuk visi dan misinya sendiri, kalau visinya kita sebenarnya redaksinya Bapak sih nggak hafal letternya ya, cuman ingin mewujudkan generasi robani, generasi
si Robani yang berkarakter pemimpin, berjiwa kewirausahaan, berjiwa kewirausahaan. Teteh ke mute kayaknya. Masuk. Baik Ibu, kalau untuk misinya gimana? Kayaknya Bu Eva lebih baik serahkan di profil sekolahnya aja kali ya. Nanti mungkin bisa ada yang chat sama Bu Eva, jadi Teteh bisa. Karena kan visinya itu sebenarnya kan banyak ya, turunan dari misi gitu. Jadi Bu Eva juga nggak hafal semuanya gitu. Jadi kalau misalnya mau nanti Teteh tinggal lihat, tinggal adopsi aja mungkin nanti dari berkas nanti yang Bu Eva kirim kalau misalnya butuh profil sekolah gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya sumber daya manusia akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, izin. Ada berapa tenaga pendidik? Tenaga pendidik kita kurang lebih kalau gurunya ya misalnya tenaga pendidik dengan petendik itu sekitar 45-an, sekitar 45-an. Selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu gitu ya, siswa non disabilitas dan disabilitas di sini ada berapa ya Ibu? Jumlah siswa secara keseluruhan itu ada 196. Nah, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kurang lebih ada di angka 28 siswa. Jadi kurang lebih satu kelasnya itu ada yang 2, ada yang 3 siswa berkebutuhan khusus gitu. Oke. Masih kalau untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu di sini jenisnya ada apa saja ya Ibu? Bukan jenis mungkin ya teh, hambatannya. Ntar kalau jenis-jenis kayak barang-barang. Nah, kalau misalnya untuk hambatan anak-anak berkebutuhan khusus juga kita sebenarnya beberapa itu ada yang ADHD, ADD, kemudian autistik, kemudian mungkin gangguan emosi juga ada, seperti itu ya. Kalau lebih banyaknya sih hambatan emosi, ADD sih sebenarnya yang banyak ya. Kesubel ada, problem belajar juga ada. Kalau problem belajar mungkin ya banyak yang ditemukan di kelas-kelas, tapi kan bisa kita selesaikan misalnya dalam lingkup kelas gitu untuk di problem belajar. Kesubel juga ada beberapa. Baik Ibu, selanjutnya ke program layanan pendidikan ya Ibu. Karena kita topiknya mengenai pendidikan inklusif, kalau boleh tahu program utama untuk anak-anak yang berkebutuhan sendiri itu seperti apa sih Ibu? Kalau misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya kan kita ada dimulai dari identifikasi dulu ya. Dari identifikasi, kemudian setelah diidentifikasi kemudian di asesmen juga. Sebenarnya hambatan atau misalnya kemampuan belajar. Sebentar ya. Ulangi ya, dari identifikasi kemudian di asesmen, kemudian juga kita akan dapat profil anaknya. Nah, dari profil anaknya itu jadi kita bisa melihat misalnya apakah anaknya memang sudah bisa di ranah akademik atau masih pre-akademik gitu. Nanti kalau misalnya di pre-akademik berarti nanti yang jadi program khusus untuk anak tersebut berarti kita bereskan dulu pre-akademiknya gitu. Tapi kalau misalnya sudah bisa akademik, nah di akademiknya ini apakah sudah bisa dengan siswa reguler atau misalnya kita harus turunkan, atau bahkan misalnya kalau ada siswa yang gifted gitu misalnya, berarti kita naikin gitu misalnya dari kurikulumnya. Tapi selama ini sih kita belum punya ya kalau anak-anak yang tadi anak-anak yang sampai istimewa atau bakat istimewa gitu. Jadi lebih banyaknya mungkin yang diturunkan gitu. Kemudian layanannya selain mendapatkan tadi mungkin kurikulum
apa namanya tuh yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan anak. Juga kita ada layanan khusus, ada ya namanya layanan di ruang stimulasi. Itu untuk membackup kekurangan anak-anak. Misalnya gini, kalau untuk kelas 1 misalnya target 1 tahun itu harus bisa misalnya membaca gitu ya. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mungkin belum bisa sih ngikutinnya. Nah, kita bantu di ruang stimulasi untuk mungkin dengan metode yang berbeda atau dengan misalnya strategi yang berbeda cara membacanya, sehingga tidak terlalu jauh banget gitu dari program di kelasnya seperti itu. Jadi ada penguatan-penguatan yang di pull out dari kelas ke ruang stimulasi gitu. Jadi layanannya bisa ada 2 layanan khususnya itu tadi di ruang stimulasi gitu. Selain di kelas tadi diturunkan untuk kurikulumnya gitu kalau di sekolah kami. Oke, Ibu, terima kasih. Kalau untuk yang non ABK-nya sendiri bagaimana, Ibu? Kalau untuk yang non ABK-nya sendiri, Yang non ABK. Ya, kalau non ABK ya seperti pada umumnya sekolah pasti mengikuti kurikulum yang distandarkan oleh kementerian ya, oleh kementerian. Mungkin sekarang kan namanya mungkin kurikulum merdeka. Berarti mereka mengikuti kurikulum yang namanya kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya masing-masing. Untuk kegiatannya banyak, pasti dalam setahun itu sudah diprogramkan dari mulai bulan Juli sampai nanti Juni tahun depannya itu ya berbagai kegiatan yang sudah terprogram lah. Misalnya kayak ada misalnya ada project P5, kemudian ada juga kegiatan misalnya kalau olah geraknya kita ada berenang kayak gitu. Kemudian ada juga pengenalan misalnya dengan lingkungan sekitar, kita ada tripnya, ada edu tripnya. Kemudian banyak sekali lah kalau kegiatan-kegiatan atau program-programnya. Tapi kurikulum yang digunakan sama kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka. baik Ibu. Mungkin untuk program layanan pendidikan sendiri sudah terjawab semua ya Ibu. Sekarang masuk ke aspek pembiayaan. Kalau boleh tahu biaya masuk ke Sekolah Islam Mutiara Hati. Ya, kalau pembiayaan kita dibagi beberapa item. Jadi untuk masuk ke Sekolah Islam Mutiara Hati biasanya sama, ada pendaftaran terlebih dahulu gitu ya. Ada pendaftaran, kemudian ada kita namanya tes kematangan. Untuk siswa kelas 1 baru ya, ada tes kematangan. Jadi kalau misalnya harus dengan harganya atau itemnya saja? Boleh Ibu dengan harganya juga? Ya, kalau untuk harganya misalnya pendaftaran itu sekitar 350.000 kalau nggak salah, 350.000. Kemudian nanti ada tes kesiapan masuk sekolah itu di angka 450.000. Kemudian misalnya setelah dinyatakan lulus di sekolah kami, atau misalnya dalam arti bukan lulus secara akademiknya tapi secara kematangan, dia itu bisa untuk bersekolah di pendidikan dasar gitu ya, formal dasar gitu. Nanti ada ada uang SPP-nya itu sekitar 900.000 per bulannya. Kemudian untuk uang kegiatan selama setahun itu 3,5 juta, dan ada uang DSP atau pengembangan itu di angka 16.500.000 untuk awal masuk gitu ya, 16.500.000 ditambah ada mungkin uang seragam dan lain-lain lah ya gitu. Kurang lebih kalau misalnya awal masuk itu sekitar 21 juta sampai 22 jutaan kalau untuk awal masuk yang kelas 1. Itu di luar, itu yang regulernya. Kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ini tergantung layanan yang didapatkan, tambahan layanannya apa gitu. Misalnya kalau anaknya perlu pendampingan yang 1 lawan 1 gitu ya, nanti itu ada kena cas tambahan juga, karena kan akan gurunya yang mendampingi ada 1 gitu. Tapi kalau misalnya anaknya berkebutuhan khusus tapi masih bisa ditangani oleh 2 guru di dalam kelasnya, itu tambahannya sekian gitu, hanya program. Jadi beda-beda tergantung dari nanti program yang akan didapatkan anak berkebutuhan khususnya gitu. Jadi itu bedanya dengan yang reguler. Kalau reguler mungkin sekitar sekian. Kalau yang berkebutuhan khusus SPP-nya bisa ada tambahan. Bedanya di SPP sih gitu kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ibu, mungkin tadi kan biaya Ibu mungkin di sini saya ingin bertanya gitu ya, apakah ada beasiswa? Terus kalau misalkan ada, itu bentuknya seperti apa dan cara mendapatkannya bagaimana Ibu?
kalau beasiswa kita tidak secara terleks misalnya ada beasiswa seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya biasanya ada kuota per tahun gitu ya, ada kuota per tahun. Kita juga menerima anak-anak yang misalnya rawan melanjutkan pendidikan misalnya gitu ya, rawan melanjutkan pendidikan. Nah ini biasanya ada kuota mungkin 1 atau 2 gitu kan. Itu biasanya juga kita mencarinya anak-anak itu kebijakan yayasan sih. Jadi tidak kita open bahwa ada beasiswa untuk di sekolah multilateral, enggak. Jadi kebijakan yayasan kira-kira istilahnya tuh siapa nih yang bisa masuk di sini gitu, maksudnya di sekolah kita gitu ya, maksudnya dengan tadi mungkin bayarannya jadi lebih ringan atau misalnya bahkan sama sekali misalnya tidak usah pakai SPP dan bayaran dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada beasiswa yang kita open secara terbuka. Baik Ibu, mungkin sekarang masuk ke pertanyaan terakhir di aspek pembiayaannya Ibu. Untuk sumber dana operasional sendiri gitu ya, sekolah ini dapatnya dari mana saja? Mungkin dari dari sumbangan atau Kalau sumber pembiayaan, karena kita sekolah swasta, pasti sumber pembiayaan utama itu adalah orang tua gitu ya, orang tua ya, kemudian ada yayasan dan juga kita juga penerima dana pos. Jadi sebagian operasional dibiayai dengan dana pos. Mungkin selanjutnya ke pertanyaan mengenai khusus dan pendidikannya itu, bagaimana pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah Islam? Ya, tadi yang saya bilang kalau misalnya anak itu tidak secara harus didampingi 1 lawan 1, itu belajar biasa aja dengan teman-teman yang lainnya di dalam kelas gitu. Tapi kalau misalnya tadi butuh didampingi karena mungkin tadi activity daily livingnya mereka belum mandiri gitu ya, misalnya masih toilet trainingnya masih banyak PR-nya gitu. Nah itu ada kita namanya guru super teacher gitu yang akan membantu namanya. Dan ditambah lagi juga ada yang untuk pengembangan program itu namanya ada ortopedagog atau guru pendidikan khusus yang khusus tadi membuatkan program bersama-sama dengan guru kelas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi pendampingannya lebih ke sana. Mungkin tadi Ibu menjelaskan ada dari guru pendidikan khusus ya Bu. Tapi apakah ada pelatihan khusus juga untuk guru-guru yang dari non pendidikan khusus untuk menangani siswa yang mempunyai kebutuhan khusus seperti itu ya? Kalau guru pendidikan khususnya kita memang ada lulusan dari PLB juga dari psikologi UIN ya. Kita juga punya psikolog di sekolah gitu. Kalau untuk pelatihan untuk guru pasti ada, biasanya dilakukan juga upgrading itu setiap bulan, bahkan kalau misalnya untuk sharing itu dilakukan biasanya per pekan di setiap hari Jumat gitu. Jadi dan itu juga biasanya dihadiri oleh support teacher sama guru 2, karena guru 2 yang lebih intens mereka mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Baik Ibu, mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu di aspek ini, untuk penilaian siswanya sendiri seperti apa Ibu? Mungkin untuk ABK dan non ABK ada perbedaan? Ya, pasti kalau secara penilaian kita akan berbeda dari reguler dengan non reguler. Ini dikembalikan lagi kepada tadi kira-kira capaian, karena capaian setiap anak berbeda-beda gitu ya. Jadi berdasarkan capaiannya mereka gitu. Misalnya kelas 1 itu tadi misalnya membacanya akhir dari fase kelas 1 atau misalnya akhir kelas 1 anak sudah bisa membaca kalimat gitu. Tapi anak berkebutuhan khusus ini baru baru mengenal huruf gitu. Maka penilaian itu akan disesuaikan. Jadi ujiannya dia bukan lagi membaca kalimat, tetapi istilahnya itu tadi membaca huruf gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak gitu. Jadi kita nggak seragamin. Mungkin nilainya akan sama, misalnya gini, KKM-nya mungkin sama 80, tapi 80A dengan 80B itu akan berbeda. 80A capaiannya adalah sampai segini, misalnya kalau 80B segini, misalnya gitu ya. Jadi itu disesuaikan lagi tadi karena kita ada proses identifikasi sama assessment di awalnya. Jadi capaiannya segini. Terus kan kita juga ada ranah tes psikotes juga yang mengukur tadi kalau misalnya
takutnya kan kemampuan IQ-nya memang kurang mumpuni gitu, misalnya kurang mumpuni, makanya kita akan turunkan. Begitu juga dengan evaluasinya atau penilaian, disesuaikan. Anak belum bisa baca, tentu strategi soalnya ya jangan membaca gitu, mungkin tes lisan saja misalnya. Jadi ada beberapa yang kita modifikasi gitu, sesuai dengan tadi bisanya anak tuh apa gitu. Oke, Ibu, mungkin Ibu sudah menjelaskan atau belum, saya lupa ya Ibu. Kalau untuk yang non ABK dan ABK apakah disatukelaskan Ibu? Ya, disatukelaskan. Tapi yang untuk ABK ada jam-jam tertentu yang akan di pull out ke kelas stimulasi tadi. Nah, kalau pas disatukelaskan gitu ya, kalau ada materi yang sulit untuk ABK, apa yang biasanya dilakukan sama si tenaga pendidiknya gitu biar anak ABK ini tetap paham Ibu? Ya, karena kalau ada ABK itu, kalau misalnya berarti ini kan hambatannya kognitif, berarti gurunya harus sudah menurunkan materi. Jadi di RPP-nya mereka biasanya sudah ada capaian untuk si A, si B, biasanya di highlight pakai warna yang berbeda. Misalnya kalau reguler warna hitam, kalau yang anak-anak inklusi atau anak-anak berkebutuhan khusus ada warna berbeda. Misalnya untuk ini tuh untuk si A, si B, si C capaian ini. Gitu. Materinya cuma sampai segini. Nanti diferensiasi soalnya juga akan minimal ada 3 di kelas itu, ada 3. Jadi ada untuk yang low, untuk yang reguler, dan ada untuk yang high function gitu. Minimal ada 3 itu. Mungkin ada cara khususnya Ibu biar ABK atau non ABK itu bisa tetap sama-sama aktif di kelas. Kalau sama-sama aktif di kelas pasti ya tetap diperhatikan sama guru satunya, guru duanya. Hanya saja untuk tadi misalnya dia ketika guru menerangkan yang ini sudah tinggi, maka ada yang tadi support teacher yang akan menerjemahkan kembali ke anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi ada support teacher. Tapi kalau misalnya anaknya tidak ada hambatan kognitif, hanya misalnya hambatan perilaku dan lain sebagainya, ya udah ngikutin aja gitu. Paling ada pengembangan atau remedi yang akan dilakukan sama guru kelasnya gitu. Baik, Ibu, mungkin sekarang ke aspek persiapan pembelajaran. Ibu, apakah ada persiapan khusus untuk anak ABK maupun non ABK sebelum persiapan pembelajaran? Ya pastinya kalau sebelum kegiatan pembelajaran, ya kita kan pasti ada perencanaan ya, bikin modul ajar gitu ya, atau misalnya RPP namanya ya, RPP modul ajar itu pasti. Dan untuk ABK tadi, kalau misalnya anaknya hambatannya di membaca, maka kita concern ketika pembelajaran yang kaitannya ada dengan membaca, itu harus gimana strateginya, diturunkannya seperti apa gitu. Nah, itu ada persiapan yang dilakukan guru gitu. Begitu juga dengan guru bidang studi, walaupun pada kenyataannya istilahnya itu mungkin sebenarnya gimana kecakapan gurunya sih untuk membuat diferensiasi ini. Ada yang kalau misalnya guru-guru senior mungkin sudah terbiasa gitu. Kalau guru-guru baru yang sekarang kan masih dalam tahap belajar gitu. Oh, ini masih dalam tahap coaching untuk bikin RPP yang bisa berdiferensiasi misalnya, atau modul ajar yang berdiferensiasi gitu. Ada tingkatan guru, ada yang guru mahir, ya ada guru yang middle aja, dan guru yang butuh coaching lebih lanjut. Biasanya maksudnya guru-guru baru gitu ya, yang harus bikinnya gini gitu. Ada pendampingan seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran pasti itu kita setiap hari Selasa ya. Kalau misalnya setiap hari Selasa itu ada ada kegiatan koordinasi untuk seluruh guru. Kalau guru-guru yang terkait dengan guru-guru yang menangani anak berkebutuhan khusus, tadi koordinasinya di sini hari Jumat. Gitu. Jadi ada waktu-waktu khusus untuk persiapan mengajar. Baik, Ibu, mungkin yang dibahas Ibu nyambung ya sama pertanyaan yang sekarang. Apakah kendala apa gitu ya yang Ibu rasakan gitu, atau tenaga pendidiknya rasakan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk ABK gitu? Kalau ada, cara mengatasinya bagaimana Ibu? Kalau hambatan pasti ini ya. Kalau hambatan misalnya kayak gini, kita butuh penunjang pembelajaran, misalnya gitu ya, penunjang pembelajaran untuk anak ABK. Cara belajarnya mungkin konkret gitu ya, lebih banyak yang konkretnya. Sementara semakin ke atas, biasanya kan pembelajaran itu semakin abstrak gitu ya, semakin abstrak. Ini kan akan membutuhkan gitu ya, misalnya membutuhkan alat-alat penunjang pembelajaran yang beda dengan anak-anak regulernya. Dengan anak-anak
kurikulumnya, sehingga butuh istilahnya kita membeli atau misalnya misalnya mencari atau misalnya mengajukan proposal terkait dengan alat penunjang belajar untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian dari segi sarana dan prasarana kita juga kan harus akomodatif nih, gedung kita misalnya gitu. Nah itu masih jadi hambatan, kita masih PR di Sapras karena belum bisa mendukung gedung yang bisa memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Walaupun misalnya sedikit-sedikit sudah diperbarui, kayak misalnya toiletnya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu minimal harus ada toilet jongkok, kemudian ada handle-nya gitu ya. Itu sudah kita mulai arah ke sana. Tapi kalau misalnya untuk aksesibilitas, misalnya anak yang pakai kursi roda gitu atau misalnya ini kita belum aksesibel sih gitu ya di Sapras. Kemudian juga lebih ke menyiapkan gurunya untuk bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar di kelas bersama-sama anak reguler. Karena kan butuh pemikiran ya. Nah itu butuh disemangati dulu guru disemangati bahwa semua anak didiknya di kelas itu merupakan bagian dari kelasnya. Jadi jangan dipisah-pisahin anak PPK dan anak reguler. Jadi menyamakan persepsi terkait dengan anak berkebutuhan khusus itu juga menjadi tantangan. Apalagi misalnya tahun-tahun ini banyak guru-guru baru yang baru mungkin melihat anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi ada sedikit ya kita harus effortnya lebih besar lagi gitu untuk memotivasi, untuk memberikan coaching, pengarahan gitu terkait dengan pelayanan anak berkebutuhan khusus. Terus juga tantangan lainnya, kalau misalnya kita aja menginformasikan kepada orang tua bahwa di sekolah kita ada anak berkebutuhan khusus, biasanya orang tua itu kan komplain kalau misalnya anaknya tiba-tiba kepukul, anaknya tiba-tiba ke ini gitu. Nah ini juga butuh proses komunikasi gitu. Tapi sebenarnya kita sudah jembatani di awal-awal, namanya ada lokakarya, disampaikan di awal semester biasanya lokakarya orang tua untuk menginformasikan terkait updating siswa, kemudian updating gurunya, kemudian updating program di satu semester ke depan, seperti itu sih cara mengatasinya ya gitu. Ya lebih ke situ sih, sama update ilmu yang sekarang mungkin ya gitu. Itu menjadi hambatan di kami karena kayak misalnya mengakses untuk guru support teacher bisa memahami anak berkebutuhan khusus. Kita kan harus misalnya dikirim workshop gitu ya, dan lain sebagainya. Itu udah itu butuh pembiayaan yang lebih tinggi. Butuh pembiayaan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu sih kalau sekilas tantangan ya gitu. Tapi yang lain sih masih banyak tantangannya gitu. Baik Ibu, saya sedikit meng-highlight. Ibu mungkin tadi Ibu membahas sarana dan prasarana selain gedung sama aksesibilitas jalan gitu ya. Bagaimana dengan teknologi di sekolah Islam Mutiara Hati kayak internet atau komputer? Apakah sudah cukup memadai? Kalau dibilang cukup sih enggak ya Teh. Kalau untuk misalnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kalau jaringan internet kita sudah pasang sih ya beberapa ratus Mbps di beberapa titik, tapi tentu saja kan nggak cukup ya untuk cover misalnya semua siswa ketika beraktivitas, karena kelas-kelas atas biasanya ujiannya sudah paperless gitu ya. Mereka bawa gadget sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk wifi atau jaringan internet, kita sekolahnya sudah mencoba untuk memenuhi kebutuhan gitu, walaupun masih kurang gitu ya. Sebenarnya kita udah pasang berapa ratus Mbps misalnya gitu ya. Kemudian untuk alatnya sendiri, kalau kalau laptop yang bisa digunakan anak ada gitu, tapi tidak sejumlah anak gitu ya, Kemudian kalau untuk media pembelajaran misalnya smart TV gitu, di beberapa kelas sudah ada, yang lainnya pakai infocus seperti biasa gitu. Di beberapa kelas sudah ada, yang lainnya pakai infocus. Jadi sudah semakin kita lengkapi sih gitu. Kalau untuk kebutuhannya TIK tadi gitu. Jadi kayak misalnya orang tua yang nggak bisa hadir pembagian rapot anak berkebutuhan khusus, biasanya ya dilakukan dengan Zoom meeting gitu, seperti itu. Gitu sih.
Baik Ibu, terima kasih. Mungkin sekarang lanjut ke lembaga kerjasama ya Ibu. Tadi Ibu menyebutkan kalau untuk menjaga komunikasi sama orang tua itu salah satunya ada lokakarya. Ya. Tapi kalau antara sekolah ini bersama sekolah lain atau komunitas atau lembaga, apakah ada kerjasama Ibu untuk pengembangan program pendidikannya? Ya. Kalau untuk dengan sekolah lain biasanya sih kita ada namanya, tapi secara khusus sih enggak ya. Maksudnya gini, misalnya saya diminta sharing gitu ke sekolah yang lain terkait dengan manajemen kelas inklusif, ada yang seperti itu. Jadi kita welcome aja dengan lembaga-lembaga yang istilahnya itu mau bareng-bareng belajar, atau misalnya ada studi tiru lah ya, misalnya studi tiru ke sekolah kami gitu, melihat bagaimana implementasi pendidikan inklusif berjalan di sekolah Islam Mutiara mangga gitu, atau misalnya kita justru ke sekolah orang lain untuk melihat proses pembelajaran atau implementasi di sekolah lain terkait dengan inklusi, ada seperti itu. Tapi tidak letterlock misalnya diadakan setiap gimana kebutuhannya. Kalau dengan lembaga yang lain sih kerjasamanya kalau dulu kan dengan resource center gitu ya, dengan SLB dan lain sebagainya. Cuman di STIK sekarang sudah tidak ada lagi resource centernya gitu kan ya. Jadi ya udah independen aja gitu. Mungkin dengan lembaga-lembaga lain terkait dengan kegiatan saja sih. Kayak misalnya untuk berenang anak berkebutuhan khusus, kita carikan tempat berenang yang aksesibel gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Beda dengan anak yang reguler. Kalau anak reguler ya udah kita mungkin kalau renangnya yang begitu aja oke lah gitu misalnya. Tapi anak berkebutuhan khusus perlu dicarikan misalnya yang paling pas atau paling bisa buat mereka misalnya seperti itu. Itu sih kalau dengan lembaga gitu. Oh, sama kami juga terbuka sebenarnya, terbuka untuk misalnya adik-adik mahasiswa tadi wawancara, observasi, belajar gitu ya, magang. Anak SMK juga biasanya magang gitu. Kalau yang magang biasanya kita ada MOU yang pernah kita magang beberapa kali dari SMK kesejahteraan sosial ya, karena mereka belajar tentang anak berkebutuhan khusus, mereka magang di sini selama 3 bulan gitu. Itu MOU-nya antar sekolah ya, SMK dengan kita. Dan untuk penelitian kita terbuka karena ini kan untuk belajar ya, mungkin adik-adik mahasiswa juga gitu. Kita terbuka tapi tetap mengikuti aturan di kita gitu ya. Jadi jangan sampai gini, anak mahasiswa atau adik-adik mahasiswa membutuhkan tempat untuk penelitian, tetapi istilahnya tuh waktu mereka yang menentukan. Biasanya waktu kita yang menentukan gitu, karena kan kita terkait dengan mempersiapkan dulu nih, kalau mau wawancara kapan wawancaranya, kalau misalnya mau observasi kan observasinya gitu. Jadi boleh bekerja sama dengan kami, tapi tetap kita diskusikan terkait dengan jadwal dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Mungkin segitu Ibu pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk berkenan di wawancara. Mungkin lain waktu juga kami bisa berkunjung ya Ibu ke Sekolah Islam Mutiara Hati. Teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, boleh deh kalau misalnya sudah cukup. Kalau observasi anak-anak kita Jumat ini terakhir. Jadi kalau untuk Senin ke sana mereka sudah libur kan, udah siap pembagian raport gitu. Jadi kalaupun ada lagi untuk observasi anak berkebutuhan khusus bisa di Januari sebenarnya itu. Mangga aja kalau misalnya ini nanti tinggal kontak aja, mungkin kemarin kan ke kontaknya ke Bu Sinta ya. Nanti akan dibikinkan jadwal kalau misalnya memang butuh data lanjutan, atau misalnya nanti ada yang ingin tugas akhirnya misalnya tentang anak berkebutuhan khusus, mangga, kami sih terbuka saja gitu. Tutup aja Mi. Udah aku SS. Ibu, terima kasih banyak informasi Ibu berikan juga sangat menambah wawasan ya Ibu. Untuk kami mungkin dicukupkan, izin untuk menutup ya Ibu. Ya, oke. Kalau gitu saya live duluan ya, teteh-teteh. Mohon ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Udah keluar ibunya. Udah di atas.